Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, apakah ada teman yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperlihatkan video mengenai adab. Sebelum itu, ibu akan bertanya, ada yang tahu mengenai adab? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu adab. Adab adalah kesopanan terhadap orang lain dan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan adab juga tinggi daripada ilmu. Jika kita tidak memiliki adab, untuk apa kita berilmu? Karena adab juga dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya akan memperlihatkan video mengenai adab. Bisa jadi dia berbeda warna kulit denganmu. Rambut yang tak sebentuk dengan rambutmu, atau logat bahasanya yang terasa asing di telingamu. Berbicaralah yang baik dan lembut padanya. Panggil namanya seperti orang tuanya memberikan nama padanya. Bukankah nama adalah doa? Jangan berucap kata-kata yang buruk yang bisa jadi melukai hatinya. Dia yang ada di sampingmu saat yang lain tidak memperdulikanmu. Dia yang ikut memikul bebanmu saat yang lain menganggap tidak ada yang penting darimu. Ingatkan dia ketika kekhilafan bertandang. Dan sebaliknya, bukalah hatimu seluasnya saat dia mengingatkanmu jika khilaf yang sama menghampirimu. Tutup erat mulutmu kawan, agar aibnya hanya berhenti di dirimu, dan rahasia-rahasianya kelak menjadi perbincangan hangat di sore hari, di suatu saat nanti. Entah kapan, entah di mana. Bantulah dia saat kesulitan menghampirinya. Senangkan hatinya dengan pemberian-pemberian tulusmu. Mungkin dia bukan sedarah denganmu, namun bisa jadi dialah yang akan mengantarkanmu ke surga. Pilihlah dia karena iman di hatinya. Jangan pilih dia yang memercikkan bara api di kulitmu dan siap membakarmu kelak. Ingatkan dia, jika nanti kelak dia tidak menemukanmu di surga. Mintalah dia mencarimu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarikmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Karena dia adalah cerminan dirimu. Dialah sahabatmu. Dari video yang kita tonton dapat disimpulkan bahwa kita harus saling menghargai sesama teman, saling menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya, dan harus saling menjaga ucapan terhadap teman dan orang lain agar tidak jadi kesalahpahaman. Baiklah, setelah itu kita akan memasuki materi. Saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu saudara, teman, dan tetangga. Saudara adalah orang yang memiliki aliran darah dengan kita, teman adalah orang yang sepergaulan dengan kita, dan tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri adab kepada saudara. Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi antar saudara. Misalkan pada hari-hari besar,
pada bulan Ramadan, kita hendaklah berkunjung ke tempat saudara dengan menjaga silaturahmi agar tidak terputusnya hubungan antar saudara. Yang kedua yaitu saling perhatian dan kasih sayang. Contohnya di dalam rumah, di dalam keluarga kita saat ibu kita sedang beres-beres di rumah, hendaklah kita membantunya dengan sesuka hati. Yang selanjutnya yaitu menjaga nama baik keluarga saat berbicara. Misalkan di dalam keluarga terdapat masalah, hendaklah kita tidak memberitahu masalah tersebut kepada orang luar, kepada tetangga maupun kepada teman dekat kita. Yang selanjutnya yaitu menjauhi sifat bermusuhan kepada saudara. Contohnya, jika di dalam keluarga ada yang berbicara yang tidak baik ataupun yang menggunjingin kita, hendaklah kita tidak membalasnya dan membalas dengan perbuatan yang baik. Yang terakhir yaitu menjaga perasaan saudara. Contohnya, menjaga dalam sebelum kita berbicara. Yang terakhir yaitu menjaga perasaan saudara. Contohnya, kita sebelum kita berbicara kepada saudara kita, hendaklah kita berpikir dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri adab kepada teman. Yang pertama yaitu menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Contohnya yaitu kita tidak boleh berbicara yang menyinggung hati teman kita maupun yang membuat dia terjadi kesalahpahaman dari omongan kita. Yang selanjutnya yaitu suka membantu teman. Misalnya kita memiliki teman yang sedang dalam masa kesusahan, hendaklah kita membantunya dengan sepenuh hati. Yang selanjutnya yaitu membawa kebaikan dalam pergaulan. Contohnya, saat kita bermain dengan teman kita, jika terdengar suara azan, hendaklah kita mengajaknya untuk sholat bersama. Yang selanjutnya yaitu menanamkan sifat mengalah. Dan yang selanjutnya menganggap satu teman satu tujuan, yaitu jika kita ingin mencari teman, hendaklah kita mencari yang satu perjuangan dengan kita, yang satu tujuan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ciri adab terhadap tetangga. Yang pertama yaitu menerapkan 5S, yaitu sapa, salam, santun, senyum, dan sopan. Apa itu 5S? Misalkan ketika kita bertemu tetangga, hendaklah kita sopan, berbicara yang baik-baik, hendaklah kita senyum dan santun. Apalagi terhadap tetangga yang umurnya lebih atas daripada kita. Yang kedua yaitu menganggap tetangga dekat sebagai saudara. Contohnya yaitu ketika kita memiliki sesuatu yang berlebihan atau makanan yang berlebihan, hendaklah kita berbagi sesama tetangga. Karena orang yang terdekat kita adalah tetangga. Di saat kita terkena musibah, kena masalah, tetanggalah yang duluan membantu. Yang selanjutnya yaitu menjaga kerukunan dan keamanan. Menjaga kerukunan dan keamanan yaitu hendaklah kita tidak berbuat masalah terhadap tetangga, saling membantu satu sama lain agar terdirinya hidup nyaman dan rukun. Yang selanjutnya yaitu berprasangka baik. Ketika kita kehilangan sesuatu, hendaklah kita berprasangka baik kepada tetangga kita dan jangan memikirkan yang tidak-tidak. Yang selanjutnya yaitu saling silaturahmi. Saling silaturahmi misalnya kita saling berkunjung ke rumah tetangga, saling berbagi yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu menanamkan sifat mengalah. Dan yang terakhir, selalu membuka pintu maaf. Ketika kita memiliki masalah dengan tetangga kita, hendaklah kita saling memaafkan dan jangan memperpanjangkan masalah tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri membiasakan diri kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama yaitu menyadari setiap orang muslim adalah saudara orang Islam yang lainnya.
Misalnya, karena kita setiap orang muslim, hendaklah kita saling menghargai sesama muslim lainnya. Yang selanjutnya yaitu memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. Misalnya, ketika teman, saudara, dan tetangga kita memiliki masalah, hendaklah kita membantunya, janganlah kita membiarkannya. Karena dengan kita membantunya, itu akan menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu menjaga sopan santun dan perasaan teman, tetangga, dan saudara. Cara menjaganya yaitu janganlah kita berbicara yang menyakiti hati orang tersebut, dan jangan kita berbicara yang membuat kesalahpahaman antar saudara, tetangga, dan teman. Yang terakhir yaitu mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, saat setiap malam Jumat, misalnya kita akan mengadakan yasinan bapak-bapak, ibu-ibu, atau pemuda-pemudi gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah beradab Islam terhadap saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama yaitu selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan selalu mengamalkannya. Misalnya yaitu contoh sholat, seperti sholat 5 waktu, kita hendaklah selalu menjalankannya, dan sesuatu perintah yang dilarang Allah hendaklah kita menjauhkannya. Dan seperti yang harus kita amalkan yaitu seperti membaca istighfar, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu terwujudnya lingkungan nyaman dan islami. Contoh terwujudnya lingkungan nyaman dan islami yaitu dalam berkehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita bertetangga, hendaklah kita menanamkan sifat yang rukun, yang selalu mengajak orang lain untuk bergotong royong, dan hingga terbentuknya kerukunan dalam lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu memperkecil adanya sifat suudzon kepada saudara, teman, dan tetangga. Ketika kita memiliki masalah kepada teman, saudara, dan tetangga, ketika kita tidak mengetahui apa pakar dari masalah tersebut, janganlah kita bersuudzon atau berprasangka buruk kepada orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu suasana saling menghormati dan menghargai. Misalkan di dalam lingkungan bertetangga kita memiliki tetangga yang memiliki perbedaan dengan kita, hendaklah kita saling menghargainya. Seperti perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan agama. Yang selanjutnya yaitu terjadinya kerukunan antara saudara, teman, dan tetangga. Terbentuknya rukun yaitu dari kita yang harus menjaga perkataan itu kepada tetangga kita, teman, dan saudara. Yang selanjutnya yaitu beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Yang pertama, hidup rukun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu berjabat tangan ketika bertemu. Ketika kita bertemu dengan teman kita, atau ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, atau bertemu dengan teman lama yang kita baru bertemu, hendaklah kita berjabat tangan dan saling memaafkan. Yang selanjutnya yaitu saling membantu satu sama lain. Ketika teman, saudara, dan tetangga kita memiliki masalah atau mereka membutuhkan bantuan, hendaklah kita membantunya agar masalah tersebut cepat diselesaikan. Yang terakhir yaitu berkunjung ke rumah saudara. Misalnya kita berkunjung ke rumah saudara agar tidak terjadinya terputusnya tali silaturahmi kepada saudara kita, agar selalu terjalinnya hubungan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalil-dalil tentang beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha la tusyriku wa la bihi syai'an wa bil walidaini ihsanal qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junbi wa
was-sahibi bil junbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalafur, yang artinya itu jangan kamu mempersekutukan Allah atau menyembah sesuatu yang lainnya, dan bersikap baiklah kamu kepada seorang miskin, kepada tetanggamu, kepada saudara jauh dan saudara dekat, kepada temanmu, dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri mereka sendiri. Dan dapat disimpulkan dari adab kepada saudara, teman, dan tetangga, hendaklah kita menghargai satu sama lain dan haruslah kita berbicara yang sopan dan berpikir sebelum bertindak. Sekian sekian materi hari ini dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.